keselamatan dari diri sendiri. Kabar itu mengejutkan. Belasan alumnus SMA Indah Mardi Surabaya meninggal tertabrak kereta api Probowangi di pelintasan kereta Dusun Prayuwana. Selama beberapa tahun terakhir, memang tidak sedikit insiden terjadi di pelintasan kereta api sebidang. Insiden ini pun terus berulang. Apalagi, menurut PT Kereta Api Indonesia, pada 2022, hampir 89% kecelakaan terjadi di pelintasan sebidang yang tidak dijaga. Insiden pada hari Minggu 19 November lalu di Dusun Prayuwana, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu memang terjadi di pelintasan sebidang yang tidak dijaga. Saat kejadian, pelintasan itu sangat sepi dan gelap gulita, walau terdapat rambu peringatan di dekat pelintasan dengan tulisan "Hati-hati jika lampu padam". Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta-apian sesungguhnya telah mengamanatkan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan tidak dibuat sebidang. Tentu ada pengecualian yang diatur dalam ayat 2. Pengecualian itu dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api serta lalu lintas jalan. Menyingkirkan pelintasan sebidang jelas tidak mudah. Supaya tetap ada akses jalan bagi pelintas, tentu harus dibangun jembatan layang atau terowongan. Persoalannya, biaya pembangunannya tidak murah. Jembatan Tapal Kuda di Tanjung Barat, Jakarta Selatan misalnya, berbiaya 163,26 miliar rupiah. Jembatan itu menggantikan pelintasan sebidang di lintas kereta Manggarai Bogor. Sebelumnya, tidak sekali dua kali terjadi tabrakan antara kereta dan kendaraan di pelintasan sebidang itu. Dapat dibayangkan berapa total biaya yang harus dikeluarkan, misalnya untuk menggantikan pelintasan sebidang dari Jakarta hingga Surabaya. Belum lagi terkadang ada pihak-pihak yang membuka pelintasan sebidang secara ilegal. Di sisi lain, membangun jalur kereta layang Jakarta-Surabaya jelas lebih mahal lagi. Bercermin dari tragedi di pelintasan Dusun Prayuwana, untuk mencegah kejadian serupa, baik adanya jika digelar semacam sayembara teknologi tepat guna dengan mengundang berbagai pihak. Dapat saja mengundang mahasiswa atau siapapun yang tertarik dengan inovasi teknologi untuk menemukan alat yang murah tapi andal untuk memberikan peringatan bagi pelintas saat kereta melaju di titik pelintasan sebidang itu. Edukasi tiada henti juga sebaiknya diberikan bagi pengguna jalan. Menurut pasal 114 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi kendaraan wajib menghentikan kendaraan sejenak sebelum melewati pelintasan sebidang serta menengok ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas. Dalam diri pengguna jalan harus ada kesadaran untuk menerapkan kebiasaan demi keselamatan di jalan raya, ada atau tidak adanya rambu, lampu peringatan, atau bahkan penegak hukum. Pengguna jalan harus selalu dengan sadar berhati-hati demi keselamatan berkendara.